Halo Sobat PKU, pernah dengar nggak apa itu kolesterol? Apa sih kolesterol itu? Tenang, yuk kita pelajari bersama. Tanya dokterku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PKU, selamat datang di Tanya Dokterku. Pernahkah kalian mengalami masalah kolesterol yang tinggi sehingga menyebabkan aktivitas kalian terganggu? Kira-kira apa saja yang harus kita siapkan untuk mengatasinya? Yuk kita tanyakan langsung kepada ahlinya, Dr. Sela, Dokter Umum Rumah Sakit PKU Aisyah Boyolali. Halo dok. Hai. Dok, kolesterol itu sebenarnya seperti apa sih dok? Dan bahayanya bagaimana ya ketika kadarnya itu tinggi? Jadi sebenarnya untuk kolesterol itu dia sebenarnya adalah zat yang diproduksi oleh hati. Jadi selain dari diproduksi hati, dia juga ada di lemak di kayak hewan-hewani. Jadi misalkan kayak daging, di susu gitu juga ada. Sebenarnya fungsinya dia itu bisa bagus buat kita. Jadi dia untuk membuat dinding-dinding sel, untuk sel-sel sehat, memproduksi vitamin D dan juga untuk hormon. Tapi ketika kadarnya terlalu tinggi itu juga bisa berbahaya karena kan dia bentuknya lemak dan dia itu kalau misalkan mengalir dalam darah itu kan lemak tidak bisa larut dengan air ya, karena kan darah itu kan dia sifatnya air, base-nya kan air. Jadi ketika lemak masuk ke dalam air, dia harus ada kayak enzimnya yang buat bantu lewat, itu namanya lipoprotein. Jadi namanya dari lipoprotein. Dan kalau misalkan terlalu banyak kadarnya, itu bisa bikin plak di dalam tubuh. Nanti kalau misalkan di pembuluh darahnya terlalu banyak plak, bisa jadi bikin sumbatan. Jadi bahaya ya. Kalau ada sumbatan di pembuluh darah, mungkin bisa mengarah ke penyakit yang serius seperti itu. Oke, nah terus kemudian nih dok, kira-kira ciri-ciri seseorang mengalami kolesterol tinggi dan juga gejalanya tuh seperti apa sih dok? Gitu. Kalau kolesterol tinggi itu sebenarnya nggak ada ini ya mbak ya, kadang-kadang tuh sebagian besar malah nggak ada gejalanya. Jadi malah orang-orang dengan kolesterol tuh kadang nggak ada gejala sama sekali. Mungkin ada ya, satu orang dua orang tuh mungkin ngerasa di lehernya agak kaku, terus habis itu rasanya mungkin bisa kayak dringgingan atau kesemutan lah ya namanya istilahnya. Cuman kalau misalnya untuk gejala sendiri biasanya sih jarang ya. Jadi memang kita benar-benar harus sering screening, harus sering cek lab ya, karena kita nggak tahu kalau misalkan ternyata kita sehat-sehat aja, ternyata hasil kolesterolnya tinggi di tubuh kita seperti itu. Oke, nah terus kira-kira nih dok, faktor apa sih yang paling menyebabkan seseorang itu mengalami kolesterol yang tinggi? Oke, kalau faktornya banyak juga sih. Jadi pertama nanti ada yang terutama seringnya itu mungkin dari penyakit ya. Kalau dari penyakit itu misalkan obesitas. Jadi pasien dengan berat badan yang berlebih dengan IMT termasuk obesitas ya. Jadi overweight atau obesitas. Kemudian pasien-pasien dengan penyakit kronis seperti HT, kemudian ginjal, kemudian pasien dengan penyakit jantung itu juga beresiko. Kemudian pada pasien-pasien diabetes dan penyakit endokrin lain. Kemudian selain dari penyakit itu bisa dari keturunan juga, tapi emang jarang karena memang itu keturunan dari keluarga, ada yang cenderung dia punya kolesterolnya tinggi. Sama yang paling sering ini terjadi kolesterol tinggi itu karena gaya hidup. Jadi gaya hidup itu sangat-sangat mempengaruhi kadar kolesterol kita juga ya teman-teman. Jadi terutama pada pasien-pasien dengan sedentary lifestyle. Jadi misalkan kayak kita sedentary lifestyle kan jarang aktivitas ya. Jadi itu juga beresiko untuk tinggi kadar kolesterolnya. Kemudian untuk kita juga makannya, kalau misalkan terlalu banyak sering makan yang berlemak atau junk food, atau misalkan terlalu banyak makanan yang UPF atau ultra processed food ya, jadi itu juga bisa bikin tinggi semuanya. Jadi kita harus hati-hati dengan apa yang kita makan juga ya gitu. Jadi kalau misalkan makan goreng-gorengan yang sering itu juga nggak baik sih gitu. Oke, nah terus kira-kira nih dok, apa sih yang harus kita lakukan ketika kita sudah tahu bahwa kadar kolesterol yang ada pada diri kita itu tinggi? Nah, jadi
Ya seperti yang saya sampaikan, kebalikannya berarti dari faktor resikonya tadi ya. Jadi kan faktor resikonya tadi kan dari penyakit-penyakit tadi, kemudian dari keturunan, memang kalau keturunan nggak bisa diubah sih ya. Cuman mungkin bisa kita mulai dari gaya hidup terlebih dahulu. Jadi pertama, oh ya saya tadi lupa nyebutin, ngerokok itu juga bisa meningkatkan kolesterol ya. Jadi teman-teman untuk yang suka merokok itu bisa dikurangi untuk aktivitas merokoknya, karena dia bisa meningkatkan kadar kolesterol di dalam tubuh. Selain itu juga gaya hidup, jadi harus aktivitasnya itu harus setiap hari beraktivitas ya. Kalau nggak paling nggak seminggu itu harus aktivitas olahraga. Paling nggak dalam 1 minggu itu sekitar 30 menit selama 3 kali dalam 1 minggu seperti itu. Kemudian selain itu kita juga bisa makan makanan yang berserat tinggi seperti sayur-sayuran, buah-buahan itu. Jadi kita mulai dari makan makanan yang sehat dulu. Kemudian untuk yang junk food, misalkan kayak yang makanan-makanan cepat saji itu agak dikurangi. Kemudian untuk ultra processed food juga agak dikurangi. Kemudian makan makanan yang dengan lemak trans tinggi, jadi seperti kayak roti, kue, itu kan dia kan lemak transnya tinggi sekali, jadi agak dikurangi juga. Intinya sih makan yang sehat ya, jadi makan sayur-sayuran, buah-buahan, terus yang goreng-gorengan juga dikurangin. Itu insya Allah sih kita bisa mulai dari situ ya untuk mencegahnya, atau kalau misalnya memang sudah tinggi bisa diatasi dengan itu. Tapi kalau misalkan memang nanti masih tinggi, kita memang harus perlu konsultasi ke dokter supaya nanti diberikan obat untuk anti kolesterol seperti itu. Oke, nah terus kemudian nih dok, terakhir, kira-kira seberapa penting sih dok medical check up rutin agar kita itu paham terhadap kondisi tubuh kita? Gitu. MCU itu sangat penting ya untuk kolesterol. Sebenarnya kalau misalkan memang kita dalam kondisi nggak ada gejala ya, itu dari rekomendasinya itu sekitar 4-6 tahun sekali. Kalau misalnya memang kadarnya normal ya, cuman kalau misalnya memang kadarnya tinggi, nanti perlu dievaluasi secara berkala. Seberapa penting? Ya penting, karena seperti yang saya katakan di awal tadi, ketika lemak itu kadarnya terlalu tinggi, itu kan akan tumbuh plak di dalam pembuluh darah. Nah, ketika plaknya itu dia semakin lama semakin menumpuk, akan terjadi sumbatan. Kalau misalnya terjadi sumbatan, itu di pembuluh darah, misalkan kita kan dari pembuluh darah yang besar ke pembuluh darah yang kecil. Ketika dia sampai ke pembuluh darah kecil di otak, pembuluh darah kecil di jantung, di ginjal, kemudian di tempat lain lah ya untuk pembuluh darah kecil, di arteri yang kecil-kecil, itu bisa menyebabkan penyumbatan. Jadi bisa bikin stroke, bisa bikin serangan jantung ya. Jadi bahaya banget ya teman-teman, karena memang kita harusnya itu sangat-sangat menjaga ya, karena dia nggak ada gejala sama sekali. Iya betul. Tahu-tahu tiba-tiba udah ada keluhan aja, keluhannya udah mulai timbul komplikasi. Jadi memang kita harus screening, harus check up. Kondisinya sih memang kadang-kadang karena nggak ada gejala itu kan kita merasa nggak perlu harus cek ya, tapi baiknya memang kita tetap harus screening itu tadi. Kalau misalkan memang sebelumnya ada kadar yang kolesterol tinggi, kemudian sudah diobati dan normal, mungkin bisa diulang 1-2 tahun lagi, seperti itu. Oke, karena memang kolesterol sendiri tuh bisa jadi silent killer ya dok ya? Iya, betul. Nah, itu tadi penjelasan mengenai kolesterol oleh Dr. Sela, dokter umum Rumah Sakit PKU Aisyah Boyolali. Terima kasih dokter atas informasi yang sangat bermanfaat. Iya. Jangan lupa cek secara rutin kesehatan kalian dan jaga pola hidup kalian. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia penjelasan mengenai kolesterol bareng Dr. Sela. Jangan lupa jaga pola hidup sehat ya. Sampai ketemu di Tanya Dokterku berikutnya.